Selamat malam, perkenalkan nama saya Niwayan Chandra Saraswati Dewi, nomor absen 27. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal bisnis yang saya beri judul Candi Tree Collection. Suatu bisnis tentu saja memiliki latar belakang. Adapun latar belakang bisnis ini dibuat, yaitu bisnis fashion atau pakaian adalah salah satu industri yang terus mengalami perkembangan dan memberikan peluang yang menjanjikan bagi pelaku bisnis. Masing-masing daerah di Indonesia memiliki pakaian adat dengan ciri khas yang beragam. Salah satu pakaian adat di Indonesia, khususnya di daerah Bali, adalah kebaya. Penggunaan kebaya sendiri tidak hanya digunakan oleh umat Hindu di Bali, tetapi juga seluruh kalangan dapat menggunakannya. Melihat peluang yang menjanjikan dan cukup besar, membuat kami memutuskan untuk memproduksi kebaya jadi untuk dipasarkan ke seluruh Indonesia dan bahkan hingga mancanegara. Dengan model, motif, dan warna yang beragam akan menarik banyak minat orang untuk membeli produk kebaya ini. Adapun nama brand yang diusung adalah Candi Tree Collection. Candi Tree Collection berlokasi di Banjarbatuaji, Batu Bulan Kangin, Sukawati, Gianyar, Bali. Usaha ini sudah ada dari tahun 2020 dan sudah banyak memiliki pelanggan dari berbagai wilayah di Indonesia, bahkan pelanggannya hingga luar negeri. Untuk selanjutnya mengenai riwayat pendiri, kalian bisa lihat pada slide riwayat pendiri, yaitu saya sendiri, Niwayan Chandra Saraswati Dewi. Dalam memulai suatu bisnis, perlu kita ketahui ada beberapa aspek penting yang harus kita jalankan. Yang pertama yaitu aspek pemasaran, yang kedua aspek produksi dan operasi, yang ketiga aspek keuangan, dan yang keempat yaitu aspek lingkungan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai aspek pemasaran. Aspek pemasaran dapat dibagi menjadi 4, yaitu meliputi gambaran umum pasar, segmentasi pasar, strategi pemasaran, dan strategi pengembangan brand. Yang pertama mengenai gambaran umum pasar, yaitu nama produk Candi Tree Collection, jenis produk kebaya, ukuran dari ukuran anak-anak hingga ukuran dewasa. Manfaat kegunaan bisa digunakan untuk menghadiri upacara adat ataupun kegiatan formal maupun non-formal. Yang kedua, yaitu segmentasi pasar, meliputi segmen geografis. Usaha ini berada di wilayah Banjarbatuaji, Batu Bulan Kangin yang padat penduduk. Penduduk di sini sangat beragam dan banyak didominasi dengan pendatang dari berbagai wilayah karena akses untuk ke pusat kota Denpasar dan wilayah sekitarnya cukup dekat. Selanjutnya mengenai segmen demografis. Kebaya adalah produk yang sifatnya universal, yang dapat digunakan oleh semua kalangan, tanpa membedakan negara, bahasa, agama, suku, ras, usia, dan lain-lain. Selanjutnya mengenai segmen psikografis. Masyarakat dengan berbagai perilaku, kelas sosial, gaya hidup, serta kepribadian dapat menggunakan produk ini. Produk kebaya ini bisa digunakan untuk acara formal ataupun non-formal oleh siapapun yang ingin memakainya. Yang ketiga yaitu strategi pemasaran, meliputi strategi produk. Strategi produk di sini yaitu mulai penentuan nama brand atau nama produk yang mudah diingat, yaitu Candi Tree Collection. Produk yang ditawarkan juga memiliki banyak model yang beragam, dan untuk packing atau pembungkus menggunakan plastik yang tebal dan tidak mudah robek. Selanjutnya mengenai strategi harga. Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena mengingat harga merupakan adalah salah satu penyebab laku tidaknya suatu produk yang ditawarkan. Untuk harga produk kebaya ini cukup murah dibandingkan tempat lain yang menjual jenis kebaya yang sama. Harga yang ditawarkan mulai dari 30.000 hingga 200.000. Selanjutnya mengenai strategi tempat. Lokasi atau tempat usaha ini dibangun adalah lokasi yang cukup strategis. Penduduk di sini sangat beragam dan banyak didominasi dengan pendatang dari berbagai wilayah karena akses untuk ke pusat kota dan pasar dan wilayah sekitarnya cukup dekat. Masyarakat di sini juga memiliki berbagai macam perilaku, kelas sosial, gaya hidup, serta kepribadian yang dapat menggunakan produk ini. Selanjutnya mengenai strategi promosi. Strategi promosi di sini yaitu dilakukan dengan promosi melalui berbagai jenis sosial media dan berbagai jenis e-commerce. Yang keempat yaitu strategi pengembangan brand. Meliputi yang pertama yaitu ada kekuatan dalam mengembangkan produk. Adapun keunggulan atau kekuatan dari produk ini yaitu produk yang diproduksi memiliki kualitas premium dari segi kain dan jahitannya. Model, motif, dan warna kebaya yang beragam akan menarik banyak minat orang untuk membeli produk ini. Selalu dilakukan pengecekan jahitan agar tidak ada barang yang rusak saat sampai ke tangan pembeli.
Size kebaya yang diproduksi mulai dari size kecil sampai size jumbo. Harga produk yang murah yaitu mulai dari harga 30.000 per pieces. Pemasaran produk ini dilakukan secara online yaitu melalui aplikasi Shopee, Instagram, Facebook Marketplace yang dapat dijangkau oleh semua orang dalam negeri maupun luar negeri. Dan juga ada home store atau toko offline. Selanjutnya, mengenai kelemahan suatu produk yang akan dikembangkan tentunya memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut antara lain dari segi permodalan. Untuk mengembangkan bisnis ini yang terkait dalam bidang produksi kebaya, tentunya modal yang diperlukan cukup besar. Misalnya untuk membeli mesin jahit, mesin potong, kain, benang, dan lain-lain. Kelemahan selanjutnya yaitu tentang jumlah penjahit yang belum banyak akan memperlambat proses produksi. Selanjutnya mengenai peluang. Peluang dapat datang kapan saja. Saat menjelang hari raya ataupun musim pernikahan, khususnya di Bali, permintaan akan kebaya semakin meningkat. Maka dari itu, kami memanfaatkan peluang pada momen tersebut untuk membuat berbagai jenis dan model yang sedang banyak disukai di kalangan masyarakat dengan harga murah, dengan kualitas yang bagus untuk menarik perhatian pembeli agar membeli produk ini. Selanjutnya mengenai ancaman. Ancaman adalah faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Adapun ancaman di sini yaitu adanya oknum yang ingin menjatuhkan usaha ini, misalnya dengan memberi rating buruk di aplikasi tentang produk ini, padahal hal itu tidak benar, dan semakin banyaknya persaingan usaha yang serupa. Untuk aspek selanjutnya mengenai aspek produksi dan operasi, meliputi proses produksi antara lain yaitu yang pertama, memilih kain dengan motif yang paling diminati, lalu membuat model kebaya, lalu membuat pola pada kain dan kemudian dipotong sesuai pola, lalu kain yang sudah dipotong sesuai pola lalu dijahit. Selanjutnya yaitu dilakukan pengecekan benang dan mengecek apakah ada bagian yang terlewatkan yang belum dijahit. Selanjutnya yaitu proses pengemasan kebaya ke dalam plastik-plastik packing yang berwarna bening, dan kebaya diletakkan diurut dari size besar ke size kecil. Selanjutnya yaitu proses yang paling terakhir yaitu proses foto produk. Dalam tahapan foto produk ini menjadi hal yang sangat penting karena foto produk ini yang akan diposting di e-commerce dan sosial media untuk menarik minat pembeli agar membeli produk ini. Selanjutnya mengenai gambar produk. Berikut adalah beberapa produk kebaya yang sudah diproduksi oleh Chanditri Collection. Aspek yang selanjutnya yaitu mengenai aspek keuangan, meliputi rencana anggaran pengeluaran dan analisis break-even point. Rencana anggaran pengeluaran di sini untuk total pengeluaran sebesar 9.696.000. Selanjutnya yaitu analisis break-even point, meliputi perhitungan laba bersih dan perhitungan BEP per unit. Untuk perhitungan laba bersih dengan total cost sebesar 845.000 dan total revenue sebesar 28.800.000 dengan laba bersih yaitu sebesar 27.955.000. Untuk perhitungan BEP per unit mendapatkan hasil 32 unit. Aspek yang selanjutnya yaitu aspek lingkungan. Aspek lingkungan merupakan analisis yang paling dibutuhkan pada saat ini karena setiap proyek yang dijalankan akan sangat besar dampaknya terhadap lingkungan di sekitarnya, baik terhadap darat, air, dan udara yang pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan manusia, binatang, dan tumbuhan di sekitarnya. Di sini pemilik usaha sudah memikirkan akan limbah kain dari sisa pemotongan akan diserahkan ke produsen yang membutuhkan untuk diolah kembali menjadi barang yang lebih berguna. Selanjutnya mengenai kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari proposal bisnis ini yaitu mendirikan suatu bisnis atau usaha membutuhkan persiapan dan konsep yang matang. Usaha yang didirikan diharapkan tidak hanya berdiri pada saat itu saja, tetapi juga dapat berkembang menjadi lebih besar lagi. Chanditri Collection adalah salah satu usaha yang menjual kebaya yang dapat digunakan oleh semua kalangan. Dengan harga yang tergolong murah, usaha ini juga memberikan hasil usaha yang menguntungkan. Usaha ini diharapkan membawa dampak yang baik untuk berbagai pihak. Keberhasilan suatu usaha ini tidak luput dari implementasi strategi dan strategi yang telah disusun. Sekian penjelasan untuk proposal bisnis yang sudah saya buat. Untuk yang lebih ingin tahu tentang Chanditri Collection, kalian bisa akses di Instagram @chanditri.collection atau di Shopee Chanditri Collection, atau bisa hubungi WhatsApp di 087874905912 atau di 087881022113.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.